Langsung saja kita sapa jurnalis Kompas TV, Abel Insani di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Arab Saudi. Abel, jelang puncak haji, jemaah calon haji sakit yang berada di Madinah mulai dievakuasi oleh tim kesehatan secara bertahap menuju ke Mekah. Sudah berapa jemaah yang tiba di Mekah, Abel? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Arab Saudi, Mercy dan juga saudara. Untuk saat ini memang yang sudah dievakuasi atau dipindahkan dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia Madinah menuju ke Mekah, sudah ada 16 jamaah. Sebenarnya total yang harus dievakuasi ini ada 18 jamaah. Artinya masih ada 2 jamaah yang belum dievakuasi. Nah, untuk kepastiannya dari 2 jamaah ini yang belum dievakuasi, untuk dipindahkannya ini kapan, ini memang masih belum bisa dipastikan. Mengingat pemindahan atau evakuasi yang dilakukan ini merupakan jamaah sakit, sehingga harus memastikan kondisi dari jamaah itu sendiri. Apakah memang sudah bisa diputuskan untuk dipindahkan hari ini atau esok begitu? Karena untuk pemindahan jamaah ini harus sangat berhati-hati ya, mengingat dari jamaah rata-rata yang dievakuasi ini memiliki penyakit jantung ataupun juga paru-paru, sehingga kondisi ini harus benar-benar dipastikan bahwa jamaah sudah bisa dievakuasi. Nanti akan dipastikan kembali kapan 2 jamaah yang harus dievakuasi dari KKHI Madinah menuju ke Mekah ini harus dievakuasi. Tapi untuk saat ini memang kami belum bisa memastikan bahwa 2 jamaah ini bisa dievakuasi. Nantinya pemindahan atau evakuasi dari jamaah ini dilakukan menggunakan ambulans. Dan ini memang sudah dilakukan sejak 9 Juni yang lalu, hingga nanti diprediksi akan berakhir di tanggal 16 Juni 2023 mendatang. Nah, teknisnya, Mercy dan juga saudara, memang ada 2 ambulans yang disiapkan. 2 ambulans ini, setiap ambulans akan mengevakuasi 1 jamaah dari Madinah menuju ke Mekah. Kira-kira perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah ini ada 5 jam perjalanan, sehingga nanti akan bergantian begitu. Dari 1 ambulans mengangkut dari Madinah menuju ke Mekah, lalu istirahat sebentar untuk drivernya, lalu akan kembali lagi ke Madinah untuk mengangkut jamaah dan kembali lagi ke Mekah dan beristirahat. Nah, seperti itulah teknisnya. Tapi insya Allah memang dari jamaah ini sendiri atau dari petugas dan juga tenaga kesehatan berharap bahwa dari jamaah ini kondisinya terus membaik sehingga nantinya bisa melaksanakan ibadah haji secara mandiri begitu. Karena memang jika memang kondisi dari jamaah ini masih sakit atau masih belum memungkinkan untuk melakukan ibadah umroh wajib, ini akan dibadalkan. Dan juga jika memang pada saat puncak haji nantinya dari kondisi jamaah ini juga masih belum membaik, maka akan disafari wukufkan. Nah, ini juga menjadi perhatian dari tenaga medis untuk terus memantau kondisi dari jamaah itu sendiri agar bisa dipastikan bahwa kesehatan dari jamaah ini bisa terus membaik begitu ya, Mercy. Karena mengingat ibadah haji adalah ibadah fisik, maka fisik ini harus prima, stamina juga harus fit begitu. Dari tenaga kesehatan terus melakukan beberapa upaya agar jamaah itu sendiri bisa terus membaik. Mercy. Jelang puncak haji, apa saja kegiatan para jemaah di Mekah, Abel, dan apa saja kendala yang dihadapi oleh para jemaah? Ya, untuk saat ini kegiatan dari jamaah yang sudah tiba di Mekah, ini memang terus melakukan ibadah-ibadah sunnah, Mercy. Adapun juga yang baru tiba, ini dari beberapa kloter yang baru tiba di Mekah, ini akan langsung melakukan ibadah umroh, begitu. Ibadah umroh wajib maksud saya, karena memang dari jamaah itu sendiri pun sebenarnya ketika datang ke Mekah ini akan langsung diperiksa oleh tim kesehatan bagaimana kondisinya, apakah sudah memungkinkan untuk melakukan ibadah umroh wajib pada saat itu atau belum, karena tidak bisa jika memang kondisi dari jamaah ini masih kelelahan ataupun juga fisiknya ini masih drop, ini tidak bisa melakukan ibadah umroh wajib. Yang jelas dari petugas haji Indonesia ini terus memastikan kondisi dari jamaah itu bisa melakukan ibadah dengan stamina atau fisik yang memang fit. Dan dihimbau juga bagi para jamaah
jika memang merasa bahwa tidak fit, maka tidak perlu memaksakan diri untuk melakukan ibadah, apalagi ke Masjidil Haram pada siang hari. Memang kendala saat ini, Mercy dan juga saudara, adalah cuaca. Cuaca yang berhubungan dengan kondisi jamaah itu sendiri. Terlebih lansia ya, Mercy. Karena untuk tahun ini dari 229.000 jamaah Indonesia, 67.000-nya ini merupakan lansia, di mana lansia tentu saja fisiknya sudah tidak sekuat jamaah yang lainnya. Nah, ini yang juga perlu digarisbawahi bahwa lansia membutuhkan bantuan dari jamaah, maksud saya dari petugas haji Indonesia. Beberapa hal sudah dilakukan, upaya-upaya terus dilakukan kepada jamaah haji lansia khususnya, termasuk fasilitas kursi roda yang sudah diberikan kepada para lansia. Tapi memang untuk jamaah lansia dari 117.604 jamaah lansia yang saat ini sudah tiba di Mekah, ini memang masuk dalam kategori risiko atau resiko tinggi. Nah, inilah yang sebenarnya juga menjadi kendala, Mercy dan juga saudara, karena pada saat jamaah haji yang masih di Madinah ataupun juga masih di Indonesia ini memang sehat, tapi ketika kondisi jamaah sudah tiba di Mekah ataupun juga di Madinah, ini ada kondisi-kondisi yang drop begitu. Sehingga potensi-potensi dari jamaah sendiri ini harus dipastikan oleh petugas haji Indonesia. Apakah memang dari lansia atau jamaah haji ini akan sakit ataupun berpotensi untuk kritis. Nah, ini juga nanti akan dipastikan untuk meminimalisir adanya jamaah-jamaah yang jatuh sakit begitu. Merci. Terima kasih Abel Insani, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Salam sehat selalu Abel, semoga dilancarkan dalam tugas dan ibadah.